Tabe salamat lingunalatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Mari mengenal kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat Dayak lewat cerita. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, masih banyak yang mengetahui adanya beberapa pamali atau pantangan atau mitos. Mungkin ada juga nih di antara teman-teman yang pernah mendengar tentang pamali atau pantangan atau mitos yang satu ini. Kami, masyarakat Dayak, biasanya menyebut mitos atau pamali itu dengan kata pali, yang artinya pantangan atau pamali. Nah, berkaitan tentang pali atau pamali, yang biasanya masyarakat menyebutnya adalah istilah sapulun, yaitu mencicipi makanan atau minuman. Contohnya, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian kebetulan pada saat itu si empunya rumah sedang makan atau menyiapkan makanan atau memang memiliki beberapa persediaan makanan, kemudian menawarkan makanan atau minuman kepada kita atau kepada tamu. Nah, yang seharusnya kita lakukan atau yang tamu tersebut lakukan adalah menerima tawaran si empunya rumah. Setidaknya kita sebagai tamu atau tamu itu sendiri melakukan sapulun, yaitu menyentuh atau sekedar memegang atau bisa juga mencicipi makanan atau minuman tersebut, walaupun sedikit. Nah, jika tidak, maka akan dikatakan bahwa nantinya kita atau sang tamu tadi bisa mengalami musibah. Atau misalnya ketika kita memikirkan atau membayangkan makanan atau minuman, tapi makanan atau minuman itu tidak ada di hadapan kita dan secara otomatis tidak bisa kita nikmati pada saat itu. Nah, seketika itu juga dianjurkan untuk melakukan sapulun. Makanan atau minuman seperti kopi atau teh, nasi goreng, nasi ketan, telur rebus merupakan beberapa di antara makanan atau minuman yang sering dikaitkan dengan pahuni. Ada beberapa kejadian atau musibah yang biasanya dihubungkan dengan pamali atau mitos tersebut. Ketika ada kejadian atau musibah, tidak lama kemudian akan muncul cerita bahwa sebelumnya yang bersangkutan atau orang yang mengalami musibah tadi ada ditawari makanan atau minuman atau memikirkan makanan atau minuman tapi tidak melakukan sapulun. Namun di satu sisi ada juga yang beranggapan kalau kejadian atau musibah seperti tadi bisa dikatakan adalah bagian dari sugesti yang bisa dilogikakan, misalnya saat ditawari makanan atau minuman tetapi kita menolak untuk sekedar mencicipi atau melakukan sapulun tadi, maka ketika melanjutkan pekerjaan atau perjalanan sebenarnya kita atau orang tersebut terbawa pikirannya memikirkan makanan atau minuman yang ditawarkan tadi tetapi tidak sempat dinikmati, akhirnya tidak fokus sehingga terjadi musibah. Dan akhirnya masyarakat akan menghubungkan dengan sapulun atau pahuni tadi. Kemudian akhirnya berkembanglah pamali atau mitos, yaitu jika kita bepergian dan tidak sempat makan atau minum, pali jika tidak melakukan sapulun karena bisa terkena pahuni. Nah, nasihat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah melakukan sapulun sebaiknya jika ditawari makan atau minum. Maka hargailah atau hormatilah tawaran tersebut, setidaknya dengan cara menyentuh makanan tersebut atau mencicipinya walau hanya sedikit. Nah, ada beberapa juga pamali atau pantangan yang masih berlaku dan masih dikenal atau masih sering kita dengar pada saat ini. Contohnya, pantangan membawa makanan yang dimasak dari rumah jika melakukan perjalanan atau makanan seperti telur rebus, ketan, dan lauk yang katanya bisa diikuti oleh makhluk halus selama perjalanan. Biasanya sebagian masyarakat disarankan untuk membawa daun hidup atau daun segar agar tidak diganggu atau diikuti oleh makhluk halus selama perjalanan karena membawa makanan-makanan tadi. Dan percaya atau enggak, ini pernah dialamin sama orang terdekatnya Yuli. Jadi pernah gitu dari Tangkiling ke Palangkaraya jaraknya sekitar 35-40 km ya, bawa lauk atau makanan, kebetulan habis ada hajatan jadi dibawa lah gitu, dibungkus tapi
bawa daun ini emang udah dipesenin sebenarnya. Kalau bawa lauk itu bawa daun hidup atau bawa daun segar gitu, ditaruh aja lah di kreseknya itu gitu. Yang penting ada lah dekat makanan atau minuman yang dibawa tadi. Nah kebetulan gak dibawa, entah lupa atau apa. Kemudian berangkatlah gitu. Nah di tengah jalan gitu, pada saat ngelewatin jembatan, orang Tangkiling pasti tahu lah gitu jembatan ini gitu. Orang Palangkaraya juga pasti tahu jembatan yang dikenal ya gitulah. Nah kemudian kebetulan pas lewat situ, nggak lama kemudian cium kayak ada aroma yang nggak enak, kayak aroma busuk atau apa lah gitu. Ya ampun merinding. Kemudian gak lama, gak jauh dari situ setelah nyium aroma itu, tiba-tiba motornya tuh gak bisa nyala. Gak tahu entah kebetulan atau apa gitu ya, gak bisa nyala. Kemudian bingung lah gitu, dicoba lah dicek apa bensinnya barangkali habis atau yang lainnya, pokoknya dicek tetap gak bisa juga. Akhirnya sambil ini nelpon nunggu bantuan datang, kemudian ngomong kan sama orang tua gitu, disaranin coba apa sih istilahnya kalau di sini kita bilangnya tuh batawaran gitu, misalnya kayak ditawarin lah gitu di sekitar situ gitu, siapa tahu karena mitosnya kan kayak gitu kan ya. Jadi akhirnya ditawarin lah, oh Datu ini kalau mau ambil aja gitu, amal hendak dua nih gitu ya. Akhirnya kayak bertawaran gitu istilahnya kalau kita kenalnya seperti itu. Nah entah bagaimana caranya. Makanya ini balik lagi percaya atau enggak gitu ya, karena ini ceritanya emang banyak beredar kalau di lingkungan kita gitu. Gak lama kemudian pas dicoba dihidupin gitu motornya, alhamdulillah hidup. Yang penting bisa balik lah gitu, hidup lah. Akhirnya pulanglah ke rumah gitu, sampai dengan selamat sentosa. Tapi pas coba ngecek lagi nih ya, makanan tadi mau diangetin, ceritanya dipindahin dari wadah, dari kresek yang udah dibawain tadi. Pas nyampe rumah, pas mau diangetin gitu, tiba-tiba tahu nggak, berlendir alias basi gitu. Padahal ini fresh banget, emang baru nih dari acara, baru dimasak, baru disajiin juga gitu di acara waktu di rumah. Pas nyampe rumah udah berlendir, udah basi, udah nggak bisa dimakan. Nah itu gak tahu percaya atau enggak, tapi di Kalimantan ini udah bukan rahasia umum lagi, udah sering banget gitu kejadian hal-hal yang seperti ini gitu. Di luar dari percaya atau enggak, itu balik ke pribadi masing-masing. Nah, kisah tentang pamali atau cerita-cerita tadi itu semata-mata hanya untuk mengingatkan kembali tentang tradisi leluhur atau cerita dari nenek moyang yang pernah disampaikan secara lisan turun-temurun. Kata pali atau pamali tadi juga selalu diucapkan oleh orang tua zaman dulu sebagai peringatan atau nasihat untuk anak-anak mereka. Apalagi zaman dulu kan kehidupannya tuh kayak di pedesaan banget gitu, banyak pohon-pohonnya emang didominasi sama hutan gitu ya. Percaya atau tidak, memang ada beberapa yang jika dilanggar akan benar-benar terjadi. Dan itu dia tadi sedikit cerita atau ulasan tentang pali atau pamali atau pantangan atau mitos yang beredar di kalangan masyarakat Dayak untuk mengingatkan atau juga bisa menambah wawasan buat teman-teman biar makin kenal nih sama apa aja sih hal-hal menarik yang ada di tanah Dayak. Itu dia. Percaya atau tidak tentunya kembali lagi kepada pribadi masing-masing, karena kita semua memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.